Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat energi yang kami cintai, salam energi. Kembali kita dengan ID Smart Grid Podcast dengan tema yang kedua ini adalah pengembangan PV rooftop atau panel surya atap ya, di daerah Jakarta Raya ini. Dan untuk kali ini kembali kita bertemu dengan Pak Dodi Benyamin Pangaribuan, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya dan Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bahasan tadi menyangkut pengembangan PV rooftop. Ingin kita tanyakan ya, karena saat-saat ini tersebar berita bahwa kita sedang menunggu keluarnya suatu peraturan presiden yang akan mengatur bagaimana perkembangan dari energi baru dan terbarukan di Indonesia. Dan konon Perpres ini akan membawa beberapa kemudahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi memecahkan masalah energi. Dan kami dari Prakarsa Jaringan Cerdas Indonesia mensikapinya dengan menunjukkan bahwa besar kemungkinan panel surya atap di Indonesia akan mengalami pertumbuhan yang pesat dalam waktu yang tidak lama ke depan, dan ini membutuhkan kesiapan PLN serta komunikasi yang baik antara PLN dengan pelanggan di dalam kaitan dengan pemasangan panel surya atap di kediaman masing-masing. Pak Dodi Benyamin Pangaribuan, Ya, pertanyaan pertama yang biasanya muncul ini, entah kenapa kadang-kadang orang bertanya, apakah PLN mendukung program panel surya atap ini? Bagaimana sikap PLN sebenarnya? Baik Pak Edi, jadi sebelum saya sampai kepada jawaban itu, izinkan saya menyampaikan kondisi global maupun apa yang sudah diatur oleh pemerintah mengenai energi baru terbarukan. Ya, jadi kalau kita ingat sudah ada tugas ke pemerintah dari pemerintah ke PLN bahwa pada tahun 2025 porsi energi baru terbarukan itu minimal 23%. Ya, yang hari ini seingat saya baru mencapai 12%. Ya, ini sudah tinggal 5 tahun lagi, yang nampaknya kalau diserahkan semua ke PLN itu tidak mudah. Ya, bukan berarti tidak mungkin, tapi tidak mudah. Nah, untuk mempermudah itu ya ada perkembangan atau tren global yang melibatkan partisipasi masyarakat di dalam mungkin dalam tanda kutip IPP kecil gitu ya. Dan ini kan seperti pembangkit swasta ini, IPP kecil khususnya untuk surya atap atau rooftop PV. Ya, sekilas rooftop PV ini akan mempersulit sistem PLN lah gitu ya. Ini pandangan awal gitu ya. Kemudian akan juga merebut pangsa PLN gitu ya. Namun seperti yang sudah berjalan di tempat-tempat yang lain ya, bahwa masalah teknis relatif sudah manageable ya. Misalnya teknis itu masalah ada intermittency ya, masalah nanti sinkronisasi dengan sistem ya, kemudian juga bagaimana nanti kalau sudah ada teknologi yang bisa mengatur storage, baterai, dan bahkan ada semacam trading ya antar pemilik rooftop PV ya kan. Juga ada peluang-peluang bisnis di situ untuk menyewakan atap ya. Itu di utility yang lain sudah banyak seperti itu, sehingga saya sendiri berkeyakinan bahwa ini bisnis masa depan ya. Kemudian apakah nanti bagaimana PLN masuk mengantisipasi ini, tentu kita juga atau kami juga tidak akan tinggal diam ya. Bahkan menurut saya daripada kita digilas oleh perubahan itu, mendingan kita ikut masuk ke dalam sana ya. Diantaranya misalnya ada rencana PLN yang pernah saya dengar gitu ya, masuk ke bisnis
O&M ya untuk PLT Surya Atap, bahkan mungkin menjadi EPC kontraktornya, kemudian mengakuisisi pabrik baterai, mengakuisisi pabrik solar panel, dan masih terbuka lebar peluangnya. Jadi intinya kami welcome dengan teknologi atau dengan mekanisme bisnis solar PLT Surya Atap ini, dan memang sudah diatur oleh pemerintah misalnya dengan swap yang 1:0,5. 0,65 ya. Jadi sekarang masih berpegang pada itu ya Pak ya, 0,65. Betul ya. Mudah-mudahan Perpres nanti memberikan ruang yang lebih besar bagi pertemuan ini. Mana tahu. Tapi menarik sekali bahwa Pak Doli menyampaikan tadi dari aspek teknologi sudah relatif terkuasai ya. Dan itu hemat kami ini membutuhkan investasi juga di sisi PLN. Makanya sebenarnya di beberapa negara investasi di sisi PLN tadi itu atau investasi di sisi utility itu dibebankan kepada mereka yang pelanggan yang contohnya misalnya barangkali kalau di Indonesia bagaimana? Ya, apa yang dibebankan kepada beberapa case yang sudah memang terjadi bahwa mungkin ada beberapa pelanggan yang memang lebih maju gitu ya, lebih update gitu ya, mereka memasang rooftop PV di rumah masing-masing ya, itu kita juga welcome, kita siapkan titik interkoneksi berupa KWH meter ekspor impor atau eksim, namun karena tadi membutuhkan investasi tambahan maka sementara ini biaya investasi dibebankan kepada pelanggan tersebut. Tapi ternyata juga memang banyak karena kebanyakan yang sudah masang ini memang relatif golongannya menengah ke atas, kelihatannya biaya nggak masalah gitu. Yang penting mereka merasa berpartisipasi aktif terhadap green environment, lingkungan hijau. Saya rasa dalam waktu dekat PLN akan juga mengeluarkan kejelasan mengenai aturan harga ya Pak ya, mungkin kalau harus beli square meternya tentu PLN akan mengeluarkan harga berapa ya, kita tunggu saja Pak Edi. Ya. Tapi menarik sekali perkembangan panel surya atap ini sebenarnya diharapkan bisa mencapai 10.000 megawatt barangkali, 1.000 megawatt ya, dalam kurun waktu 5 tahun atau 1.000 sampai 2.000 megawatt. Bahkan ada organisasi yang sudah mendeklarasikan gerakan 1 juta surya atap di Indonesia, yang tentu positif dan akan mendapatkan dukungan juga dari PLN Pak ya. Namun demikian, masalah penyambungan surya atap ini membutuhkan suatu kelanjutan, karena ini tidak semata berhenti di smart meter ya Pak ya. Mungkin pada waktu kita mengajukan, PLN harus mengecek ya, apakah jaringan yang dipasangi ini ini masih sanggup tidak menerima, gitu ya Pak ya. Betul. Kalau di awal-awal ini mungkin masih sampai berapa batasan kira-kira Pak ya? Sebetulnya kalau di Jakarta ya, trafonya pun relatif besar ya, trafo distribusi. Sepanjang mereka misalnya bebannya let's say masih di bawah 50%, itu tentu kalau yang 5.000 sampai 10.000 kayaknya yang banyak itu ya 5.000 watt peak sampai dengan 10.000 watt peak relatif tidak masalah, kecuali nanti sudah masif tentu kita harus menghitung ulang gitu ya, forecast beban-beban di trafo distribusi ya. Tentu ini masih perlu waktu, tapi prinsipnya sebagai utility, apalagi kalau sudah ada ketentuan atau regulasi yang firm dari pemerintah, itu tentu kita harus antisipasi dan harus siapkan. Ya. Dan untuk kemudahan ini, apakah dimungkinkan ada suatu platform teknologi informasi sehingga PLN dan pelanggan bisa saling bertukar data di sana? Ya, saya kira itu sesuatu yang mungkin gitu ya. Contohnya saja tanpa ada pelibatan ke surya atap, di PLN ini sudah mulai pilot project dengan smart meter. Ya, jadi smart meter itu seperti namanya, dia cerdas, dia bisa ada komunikasi dua arah, dia tidak hanya menghitung parameter energi saja, tapi ada komunikasi data yang lain, dan ini sangat kompatibel dengan PLT surya atap itu. Ya, dan kami juga memiliki
sistem atau energi manajemen sistem yang dikembangkan oleh salah satu anak perusahaan kami sebagai pengembang aplikasi-aplikasi. Jadi prinsipnya kami siap, Pak. Pak Dodi, menarik sekali. Tadi Pak Dodi menyinggung mengenai masalah aplikasi yang dikembangkan oleh anak perusahaan PLN yang lainnya. Apakah PLN terbuka untuk bisa menerima inovasi-inovasi dari masyarakat, khususnya di bidang IT yang menyangkut masalah energi terbarukan ini? Misalnya tadi seperti platform untuk mengecek berapa sih biaya, berapa keekonomian dari pemasangan. Ya. Saya kira saat ini ada beberapa anak muda-muda yang membuat ini ya sebagai suatu startup. Apakah ini dimungkinkan untuk menjadi suatu startup dalam lingkungan PLN yang didorong PLN supaya bisa tumbuh menjadi sarana? Saya kira in prinsip gitu ya bisa, cuman memang bukan domain saya, Pak. Tapi kalau sebagai pemerhati gitu ya, atau praktisi kelistrikan, saya kira itu bukan suatu hal yang mustahil dan sulit gitu ya. Artinya inovator-inovator ini tentu bisa diakomodir oleh anak perusahaan kami, sebut saja namanya Icon Plus yang memang ditugaskan untuk itu. Ya, mereka pun saya kira sepanjang ya nanti mengedepankan misalnya security gitu ya, kehati-hatian security itu dari operasional maupun dari security data gitu ya, yang menyangkut kepada privilege atau privasi gitu ya dari masing-masing pelanggan, saya kira nggak ada masalah. Sahabat energi, kita semua menyadari bahwa teknologi berputar sangat cepat. Rooftop panel surya atap apabila diperkenalkan secara masif di Indonesia, diperkenalkan tumbuh secara masif di Indonesia, ini akan membawa berbagai inovasi ke depan. Ya. Dan dari penjelasan Pak Dodi tadi jelas bahwa PLN itu terbuka tangannya untuk untuk inovasi-inovasi ke depan, ya. Dan memang PLN harus dilihat sebagai suatu lembaga atau unit ya yang mendorong kemajuan ke depan ya. Jadi PLN tidak dalam posisi mempertahankan kemapanan gitu ya, tapi justru progresif ya. Tidak status tapi justru progresif, aktif menopang kemajuan yang mungkin atau timbul karena dua hal, yaitu transisi energi serta transformasi teknologi ya. Jadi dengan kata-kata ini mungkin Pak Dodi ada sebagai closing ya. Jadi kebetulan saya juga ingin share bahwa sudah 2 atau 3 bulan yang lalu PLN meluncurkan program transformasi. Transformasi ini fokus kepada 4 aksi. Yang pertama adalah green ya, kemudian lean, inovatif, dan customer focus. Jadi rasanya 4 ini sudah tercermin dalam inisiasi, misalnya salah satunya rooftop PV. Green sudah pasti, kemudian lean juga kita coba bagaimana melakukan efisiensi, kemudian inovatif tentu tadi bahwa PLN tidak boleh status quo, tidak boleh terlambat mengantisipasi, bahkan kita harus ahead of teknologi advancement. Dan yang terakhir adalah customer focus, bagaimana customer ini dia memiliki customer experience yang excellent, yang luar biasa, sehingga menjadi repeat buyer lah buat PLN ya. Nggak ada lagi berpaling ke PLN yang lain yang mungkin saja ada kalau kami gagal melakukan transformasi ya. Oke, sedikit mungkin pertanyaan di ujung ini Pak ya. Struktur pelayanan pelanggan PLN ini melibatkan berbagai pihak ya Pak ya, yang sekarang berfungsi sebagai outsourcing company ya, Posko ya. Dan saya mendengar ada platform yang namanya Listrikku ya. Ini posisinya di mana dalam pelayanan pelanggan ini? Bagus Pak, saya hampir lupa tadi. Jadi ini salah satu dari streamline atau fokus dengan tadi customer focus yang saya itu bagian dari transformasi. Jadi sebetulnya ini pilotnya sudah di launching 1 tahun yang lalu Pak. Jadi Listrikku ini merupakan inisiatif dari salah satu anak perusahaan kami, PT Haleora Power, yang memang melayani memberikan pelayanan teknik
untuk memberikan kemudahan kepada para konsumen yang memiliki keluhan atau ingin memastikan jaringan listrik di rumahnya aman. Oh, jadi Aliora ini tidak hanya menangani jaringan listrik di luar rumah. Di luar rumah, ya kontraktor PLN, tapi juga ya di dalam rumah. Ya, wah, jadi ini suatu kemajuan. Untuk diketahui oleh para pelanggan kami bahwa batas pelayanan PLN itu sampai dengan kWh meter atau meter. Nah, dari meter ke dalam sebetulnya ini menjadi tanggung jawab dari pelanggan. Nah, namun kami tidak mungkin berdiam diri karena sama seperti salah satu jargon gitu ya, bla bla bla, apapun makanannya titik-titik, minumannya titik-titik ya. Jadi ini juga apapun urusan jaringannya dalam rumah maupun luar rumah, orang ingatnya PLN. Nah, jadi kita mencoba masuk lewat anak perusahaan tadi supaya ada one stop service. Jadi dengan listrikku tinggal telepon ke call center PLN, kemudian nanti ada seperti marketplace sebetulnya ya. Jadi kita Haliora ini nanti akan jadi salah satu pemain, Pak. Tapi instalator yang lain juga bisa bergabung. Tapi semua terdaftar kan, Pak? Betul. Oh iya, nah ini salah satu keunggulannya bahwa ada standardized, Pak, certified. Nah, kemudian material-material juga yang akan digunakan untuk mengganti itu yang SNI, ya, terstandar, harganya pun jelas, ya kan, tidak seperti kalau kita minta orang datang ke rumah dikasih uang rokok, gitu ya, atau uang apa, kemudian dia belanja, jadi kita sendiri yang bisa mengatur seberapa banyak nanti pengeluaran yang diperlukan. Sahabat Energi, pernahkah terpikir oleh Anda bahwa 123 dulu ini adalah istilahnya dari nomor pengaduan listrik, ya. Tapi sekarang sudah berkembang menjadi semacam marketplace ya, untuk pelayanan yang lebih baik. Jadi dulu call center, sekarang kontak center, Pak. Sekarang Pak, mungkin yang saya dengar juga ada PLN Mobile. Apa itu, Pak? Oh, itu juga bagus, Pak. Jadi PLN Mobile ini merupakan juga inovasi PLN untuk dalam tanda kutip menjadi titik masuk pelayanan PLN. Dia bisa berfungsi sebagai kontak center, dia bisa berfungsi untuk menghitung tagihan, bisa isi pulsa, ya, token, bisa juga mengetahui di mana adanya stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau EV charging. Kemudian juga bisa melihat ada gangguan di tempat masing-masing kalau ada ini, atau memang ada gangguan, dan masih banyak informasi inovatif yang lain termasuk kegiatan-kegiatan atau inovasi-inovasi berita-berita mengenai PLN. Ini aplikasinya bisa di-download ya. Sementara kita masih internal, Pak, jadi ini kita masih matangkan. Memang dulu ada PLN Mobile yang old version, ya, kemudian kita sekarang ini sedang melakukan perbaikan sudah selesai, sekarang sudah mungkin beta versionnya di internal PLN kita coba kita pakai sendiri, kemudian nanti setelah itu lulus uji gitu ya internal, kemudian kita akan launching resmi ke eksternal. Tentu kita semua menunggu-nunggu kapan PLN itu berada di dalam genggaman kita, dalam aplikasi New PLN Mobile yang akan datang. Sahabat energi sekalian, sekali lagi dengan apa yang disampaikan Pak Dodi Benyamin Pangaribuan tadi, kita akhiri pertemuan kita hari ini sambil menunggu acara berikutnya yang akan disampaikan melalui ID Smart Grid Podcast. Semoga kita semua tetap berada dalam kesehatan, bahagia, dan penuh optimisme menghadapi tantangan yang mendatang ini. Stay safe. Salam energi. Salam energi.